Ini udah dimulai recordingnya. Kita mulai presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Sultan Akwin sebagai moderator. Apakah video yang saya tampilkan sudah muncul dan PowerPoint yang saya tampilkan sudah muncul? Sudah. Baik. Kita pada kesempatan hari ini kita ingin berdiskusi nih mengenai masalah pokok dalam studi sejarah. Pada kelompok ini beranggotakan yaitu Muhammad Fajar Alfiansyah, Revi Febriani, Rosi Aswita, Suji Sudirman, dan Sultan Akwin. Kami ini kelompok 2 ya. Yang pertama kita akan bahas tentang Yang pertama kita akan membahas tentang memori dan sejarah yang akan dibahas oleh pemateri pertama. Silahkan, pemateri pertama. Silahkan. Sultan. Ya. Oke. Akan saya bahas mengenai memori dan sejarah. Pertama tuh kita harus tahu ya, apa sih memori itu? Memori itu adalah suatu hal yang mana berupa suatu ingatan mengenai aspek instrumental di dalam berpikir mengenai sejarah dan juga menentukan objek sejarah di dalam studi sejarah. Kemudian, memori merupakan suatu konsep di dalam ilmu psikologi yang mana dapat diartikan bahwasanya memori merupakan suatu yang tersimpan di dalam pikiran dan juga saling terikat satu sama lain dan membentuk pengetahuan dasar bagi kehidupan manusia. Nah, teori dapat kita lihat menjadi dua aspek nih. Teori dapat kita lihat menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, kita dapat melihat teori tentang pengetahuan fakta, memori episodik, dan juga pengalaman daripada individu terhadap pengalaman pribadi di masa lampau. Kemudian, ada memori namanya memori sistematik, yang mana memori ini berdasarkan pengetahuan abstrak dari kamus pikiran yang tidak selalu terikat dengan suatu peristiwa khusus, tetapi memori ini dilakukan secara terlatih, seperti kalau misalkan kita memasang kancing baju, kemudian kita memainkan alat musik, itu merupakan suatu memori yang dilakukan secara terlatih. Kemudian kita dapat melihat nih contoh memori di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita melihat fakta sejarah dari suatu memori yang sistematik. Nah, kita melihat nih bahwasanya kalau misalkan Soekarno itu seorang manusia, kemudian memori pribadi itu disimpan sama individu dengan individu berdasarkan masa lampaunya. Nah, terus kita akan bahas ke mitos dan sejarah. Bentar. Mitos dan sejarah merupakan suatu peristiwa ataupun makna dari cerita yang dikatakan oleh individu ataupun kelompok yang mana memiliki makna luas dari suatu pernyataan ataupun peristiwa yang mana kumpulan peristiwa ini biasanya diceritakan dari generasi ke generasi selanjutnya, dari bangsa ataupun dari rumpun yang sama, dan hal ini dapat dikatakan menjadi suatu mitos dari suatu kebudayaan dan dianggap oleh masyarakat setempat sebagai
atau masyarakat ini menyebutnya mitos. Nah, mitos memiliki fungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun teka-teki dalam kehidupan sehari-hari, serta mitos menjadi suatu kepercayaan bagi individu ataupun masyarakat yang saling keterkaitan, khususnya mengenai peristiwa sejarah. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit materi tentang mitos dan sejarah. Mitos dalam sejarah adalah peristiwa masa lalu yang tidak hanya memberikan informasi tentang terjadinya peristiwa di masa lampau, tetapi juga memberikan interpretasi baru. Dalam sejarah, peristiwa yang terjadi dapat memberikan pengetahuan, karena peristiwa dalam sejarah terdapat unsur nilai yang dapat memberikan pelajaran dan pengetahuan. Sedangkan mitos itu merupakan suatu bentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu. Serta mitos juga dikatakan sebagai sesuatu hal yang dipercayai oleh beberapa orang. Nah, mitos ini dipakai untuk menakut-nakuti, memberi peringatan, ataupun untuk diceritakan secara berkelanjutan. Di dalam buku Kunto Wijoyo dijelaskan bahwa sejarah itu kan walaupun sama-sama menceritakan masa lalu. Masa lalu dengan waktu yang tidak jelas, kapan terjadinya, serta kejadiannya pun tidak masuk akal. Sedangkan peristiwa dalam sejarah itu diceritakan dan dijelaskan persis kapan waktu itu terjadi. Mitos juga biasanya diiringi dengan tradisi Mitos juga biasanya diiringi dengan tradisi lisan seperti nyanyian, mantra, syair, dan pepatah. Contoh dari mitos itu seperti cerita rakyat, sebagaimana yang dijelaskan secara ilmu modern, cerita rakyat itu dianggap sebagai mitos karena tidak diakui keberadaannya. Walaupun diakui keberadaannya, harus sesuai dengan pengalaman secara empirisme dan bisa dibuktikan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa cerita mitos itu bukanlah sebuah sejarah, tetapi mitos sangat penting dalam mempertahankan esensi sosial kemasyarakatan. Bahkan, mitos itu juga dapat membantu bagi pemahaman kondisional masyarakat. baik, terima kasih. Sekian. Kita bahas ke materi selanjutnya mengenai masalah kontroversi sejarah. Silakan untuk teman-teman yang ingin menjelaskan. Saya menambahkan dulu moderator. Oh, baik, silakan. Baiklah, saya sedikit menambahkan materi mengenai mitos dan sejarah. Mitologi atau mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang biasanya diceritakan secara dari generasi. Mitologi, mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang biasanya diceritakan secara dari generasi ke generasi dari suatu bangsa atau rumpun bangsa. Dalam hal ini, mitos memang lebih dikenal untuk menceritakan kisah yang berlatar belakang masa lampau, yang umumnya berisi penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya. Munculnya mitos bisa menjadi catatan peristiwa sejarah atau menjadi penjelas suatu ritual. Mitos ini merupakan gabungan antara cerita mitos dengan tokoh dan peristiwa sejarah. Tokoh dan sebagian peristiwanya dapat ditemukan dalam sejarah, namun sebagian peristiwa yang lain sulit dibuktikan kebenarannya dan bahkan kurang dapat diterima oleh logika.
Apakah cukup Saudari Revi tambahannya? Baik, saya rasa cukup ya. Kita bahas ke permasalahan selanjutnya mengenai masalah kontroversi sejarah. Silakan teman-teman yang ingin menjelaskan. Izin menjelaskan, Sultan. Baik, silakan Fajar. Selanjutnya itu masalah kontroversi sejarah. Munculnya masalah kontroversi dalam sejarah, terkhusus pada historiografi Indonesia, dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni mulai dari faktor intern atau faktor ekstern. Salah satunya faktor intern atau faktor dari dalam, yaitu adanya perbedaan pandangan dari beberapa penulis. Dan di dalam merekonstruksi masa lalu sebagai sejarah, secara umum akan muncul sesuatu yang menjadi pembicara masyarakat secara umum, maupun masyarakat secara akademik yang biasa disebut dengan isu-isu. Hal tersebut bisa dikatakan karena selalu ada dalam sejarah yang pada dasarnya sejarah ini berproses, sehingga terdapat kecenderungan munculnya fakta-fakta serta interpretasi baru terhadap suatu peristiwa sejarah. Banyaknya pendapat yang berbeda mengenai suatu peristiwa sejarah pada akhirnya memunculkan beberapa versi. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan dari sumber yang didapat hingga pada masalah interpretasi yang juga berbeda. Isu yang terdapat pada sejarah sering dimaksudkan sebagai sebuah sejarah kontroversi atau sejarah yang menjadi perdebatan. Seperti hal kecil, yaitu untuk contoh kecilnya pada tanggal 30 September besok, yaitu memperingati hari G30 SPKI, yang mana pasti dari masing-masing penulis ada yang mengatakan bahwasanya G30 SPKI ini dalangnya berasal dari negara kita sendiri atau faktor internal, atau juga dari agensi IA dari Amerika Serikat, itu yang bisa dikatakan dengan faktor eksternal. Sekian saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fajar penjelasannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa tidak ada. Selanjutnya mengenai determinisme sejarah yang akan dijelaskan oleh Suci. Oh, baik, silakan Suci. Izin menjelaskan tentang determinisme sejarah, moderator. Ya, silakan. Determinisme sejarah adalah suatu peristiwa sejarah di dunia merupakan suatu akibat dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, di mana terdapat hubungan kausalitas yang berlaku di dunia. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan di hadapan waktu dalam sejarah hanya satu dari masa depan tertentu. Dengan pengenalan yang sempurna mengenai hukum kausalitas atau sebab akibat, akan dapat memprediksi masa depan yang akurat dan tepat. Menurut Ibnu Khaldun, hukum kausalitas merupakan salah satu determinisme sejarah dari 3 hukum determinisme. 2 determinisme lainnya adalah hukum perbedaan dan hukum peniruan. Hukum kausalitas dalam sejarah biasanya akan berlangsung dalam lintasan waktu. Determinisme menurut Ibnu Khaldun dapat kita ambil kesimpulannya, 1. Kausalitas dapat dipahami yang merupakan sebab-sebab dari suatu kebiasaan yang terjadi, yang kita kenal dengan adat, di mana dibuktikan yang dilandasi dari kenyataan. Sebab kedua, adanya keterbatasan manusia dalam memahami hakikat, tujuan, dan dasar-dasarnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa tidak ada. Berakhir sudah presentasi kita pada hari ini atau diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit mengenai topik-topik pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah membahas mengenai memori dan teori, kemudian kita sudah melihat contoh memori, kemudian kita melihat memori dan sejarah. Untuk memori itu kita dapat melihat bahwasanya memori itu merupakan suatu pemikiran individu ataupun kelompok mengenai suatu peristiwa, kemudian
contoh memori dapat kita lihat seperti sebuah peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian kita dapat melihat memori dan sejarah ini suatu dua hal yang saling keterkaitan satu sama lain dan saling mengikat. Kemudian kita dapat melihat nih, kita mereview sedikit mengenai mitos dan sejarah. Mitos dan sejarah merupakan suatu peristiwa yang dapat dikatakan menjadi kepercayaan masyarakat tertentu, tetapi belum bisa dikatakan sebagai suatu sejarah apabila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Kemudian kita dapat melihat pembahasan pada hari ini mengenai masalah kontroversi sejarah. Itu tadi Saudara Fajar sudah menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan dalam suatu sejarah yang mana perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu hal yang biasa dan perbedaan perspektif itu menjadi suatu hal yang biasa, yang mana yang terpenting adalah adanya bukti yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa ataupun sejarah itu haruslah dapat diuji kredibilitasnya. Kemudian tadi juga Saudari Suci telah membahas mengenai determinisme sejarah yang membahas mengenai hukum kausalitas dan juga dampak daripada hukum kausalitas. Artinya dengan pembahasan diskusi kita pada malam ini, kita membahas dan juga mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang timbul itu merupakan suatu hal yang biasa dan dapat ditolerir karena perbedaan itu merupakan suatu hal yang dapat menjadikan hidup menjadi lebih sempurna. Demikian diskusi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator izin mengakhiri. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan sedikit atau saya sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.